Oke teman-teman, di sini kita akan membahas materi SMA, yaitu adalah turunan. Turunan ini merupakan suatu materi daripada suatu bagian cabang kalkulus yang memang sangat penting ya dalam bidang teknologi maupun hal-hal lainnya. Bahkan turunan ini itu dipakai dalam bidang-bidang teknologi daripada pertanian, aerospace, di kedirgantaran maupun yang memang sangat penting karena kalkulus itu memang bisa diterapkan dalam bidang realistis. Jadi kita masih basic sini bahas tentang mengenai diferensial. Dan kita akan membahas dulu mengenai pengertian. Ya, apa itu pengertian daripada diferensial? Kita mau buat dulu di sini pentap. Nah, jadi pengertiannya secara umum, misalkan kita ada y di sini. Y ini adalah suatu fungsi. Ya, y itu adalah fungsi dari apa? Fungsi daripada x, ya. Artinya kalau misalkan y adalah fungsi dari x, maka kita bisa buat y adalah fungsi x. Di mana y ini itu merupakan suatu fungsi yang dapat kita lakukan suatu turunan. Yang dimana kita dapat turunkan pada setiap titik. Atau kalau misalnya pada setiap titik itu kita bisa namakan differentiable, ya. Maka kalau misalkan kita turunkan pertama misalkan terhadap x, maka kita dapat bisa melakukan artinya dy per dx. Ini adalah y prime atau y aksen dalam bahasa Indonesianya. Atau y prime ini bisa kita definisikan sebagai f aksen x, turunan fungsi terhadap x. Atau bisa juga kita definisikan sebagai y aksen, bisa kita buat sebagai f aksen x. Atau kita bisa buat turunan fungsi x terhadap dx, ya. Ini merupakan suatu bentuk umum daripada persamaan. Nah, biasanya bisa juga kita buat dalam bentuk limit. Ya, bagaimana dalam bentuk limit? Bisa juga bisa didefinisikan bahwa diferensial itu adalah limit h mendekati 0 fungsi x tambah h dikurangi fungsi x kita bagi dengan h. Nah, ini adalah bentuk umum daripada diferensial dalam bentuk limit jika hanya itu kita buat atau kita substitusikan terhadap 0. Nah, jadi kalau misalnya kita buat seperti itu, artinya jika limit h mendekati 0 fungsi x plus ah kita kurangi dengan fx, terus kita bagi dengan bh, maka ini akan bisa mendapatkan hasil a per b f aksen x. Atau misalkan nih, kita bisa buat menjadi fungsi x plus ah dikurangi fungsi x kita bagi dengan bh. Ini sama aja dengan a per b f aksen x, ya kan? Atau misalkan kita buatlah jika ini kan x, kalau kita ubah x ini menjadi p, maka kita bisa mendapatkan fungsi p plus ah dikurangi fp kita bagi dengan bh, atau a per b f aksen p karena x nya kita bisa substitusikan terhadap p, ya. Nah, ini bentuk umum daripada diferensial, gampang. Nah, jadi ada turunan yang bisa kita lakukan suatu turunan lagi. Biasanya itu disebut dengan turunan berantai atau turunan berderajat order tinggi. Nah, jadi ada turunan pertama, turunan kedua, maupun turunan ketiga. Nah, jadi misalkan ada y adalah fungsi x. Nah, y adalah fungsi x. Kalau kita turunkan, maka f aksen ini adalah turunan pertama. Nah, ada lagi jika y aksen atau y double aksen
kita bisa buat f double aksen x. Nah ini kita bisa buat di square y kita bagi dengan dx kuadrat. Turunan kuadrat daripada y kita bagi dengan dx. Jadi turunannya itu 2 kali. Nah ini disebut dengan turunan kedua. Kenapa? Karena diperoleh dari hasil turunan y prime. Jadi turunan pertama ini kita turunkan lagi, maka akan menjadi turunan kedua. Nah, terus kita bisa lakukan lagi turunan y triple prime atau y triple prime. Itu juga kita bisa buat f triple prime terhadap x, atau kita bisa buat d pangkat 3s dibagi dengan dx pangkat 3. Nah, ini disebut dengan turunan ketiga. Kenapa? Karena menurunkan turunan terhadap diferensial kedua yang merupakan hasil turunan daripada turunan pertama. Jadi itu bisa sampai terus-terusnya sampai apa? Sampai variabelnya habis. Kalau misalkan variabel habis, maka akan menyisakan konstanta. Jika konstanta kita turunkan lagi, maka akan menjadi 0. Jika kita turunkan lagi 0 itu, maka variabelnya menjadi apa? Pangkat minus, karena menurun pangkat variabel. Kalau kita turunkan terhadap suatu variabel tertentu. Jika x kita turunkan, maka x minus 1. Diturunkan lagi x pangkat minus 2, dan seterusnya. Nah, ini merupakan suatu pengertian basic diferensial. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian. Jadi, diferensial itu adalah suatu bagian turunan terhadap suatu fungsi untuk bisa mendapatkan suatu fungsi yang diinginkan. Nah, jadi sifat turunan terdapat beberapa macam. Jadi sifat-sifat turunan ini harus kita pahami, karena ini tuh menjadi suatu dasar daripada suatu pengerjaan soal-soal. Nah, jadi di sini kita mau membahas ada 5 soal, ya. Bukan, maaf, 5 sifat turunan. Apa 5 sifat turunan itu? Yang pertama yaitu adalah turunan suatu konstanta C. Nah, turunan suatu konstanta C ini kalau misalnya kita buat, jika konstantanya adalah konstanta, Y adalah C. Kalau misalkan fungsi Y ini diturunkan hanya konstanta aja, maka kalau misalnya kita diferensialkan, maka akan mendapatkan 0. Konstanta jika diturunkan, maka akan menghasilkan 0, karena variabelnya itu nggak ada gitu, jadi 0. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, turunan perkalian fungsi dan konstanta. Maksudnya apa turunan perkalian fungsi dan konstanta? Nah, misalkan jika ada y, c fungsi x, jadi ada konstanta dikali dengan fungsi. Nah, ini bagaimana turunannya? Maka sifat turunannya itu akan menjadi seperti ini. Y prime itu akan kita buat, ini kan c. Nah, ini kita keluarkan karena ini konstanta. Jadi c kita hanya menurunkan fungsi. Jadi f aksen terhadap x. Jadi kita hanya menurunkan fungsi. Jadi nanti turunan pertama terhadap x daripada apa? Jadi konstantanya itu dibiarkan aja dulu, ya, sampai habis daripada variabelnya. Jika variabelnya habis, maka konstantanya ini yang kita turunkan jadi 0, gitu. Nah, itu turunan yang kedua. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah turunan penjumlahan atau pengurangan fungsi. Nah, maksudnya apa dari turunan penjumlahan atau pengurangan fungsi? Nah, misalkan jika ada y ux, bisa kita plus atau minus vx. Ini kan bisa kita tambah dan kurang, karena di sini tulisannya adalah penjumlahan pengurangan. Nah, bagaimana menurunkannya? Maka akan menurunkannya itu seperti ini sifatnya. Y prime adalah
U aksen X plus minus V aksen X. Gitu, seperti biasa. Nah, selanjutnya yang keempat adalah turunan perkalian fungsi. Kalau turunan perkalian fungsi ini itu seperti ini. Y aksen adalah U prime X dikali Vx plus Ux kali V prime X. Jadi U aksen V ya, kita tambah U aksen kali V aksen X. Nah, itu merupakan suatu sifat jika kita menurunkan perkalian daripada fungsi. Ya, jika ada fungsi Ux, kita kalikan dengan Vx, ada hal yang nggak perlu kita perkalikan dulu, fungsinya kita nggak perlu kalikan. Kita bisa menggunakan suatu rumus U aksen V ditambah V aksen U. Nah, dari situ bisa kita mendapatkan suatu hasil turunan daripada perkalian fungsi itu. Ya, misalkan seperti apa? Misalkan ada 5x dikali dengan 4x kuadrat. Nah, bagaimana kalau ini kita anggap sebagai U, ini kita anggap V. Jadi U aksen V ditambah V aksen U. Ini U aksen 5x kita turunkan 5. V nggak perlu kita turunkan, ini 4x kuadrat. Nah, V aksen ini turunkan 4x kuadrat, kita turunkan dari 8x. Kita kali dengan 5x. Nah, jadi hasilnya adalah 4x kuadrat atau 20x kuadrat. 20x kuadrat tambah 8 kali 5, 40x kuadrat. Ya. 20x itu 60x kuadrat. Begitu. Jadi bisa kita menggunakan suatu turunan fungsi tersebut. Dan ada juga turunan pembagian fungsi. Maksudnya gimana? Itu adalah Y adalah UX dibagi PX. Nah, jadi UX ini adalah hampir mirip daripada suatu sifat daripada turunan perkalian fungsi. Cuma yang membedakan, turunan perkalian fungsi itu positif. Nah, kalau pembagian fungsi itu di bagian suatu pembilang itu bernilai negatif. Jadi, sifat daripada turunan perkalian fungsi ini kondisinya itu harus negatif, kita kurangkan. Jadi U aksen kali V dikurangi P aksen kali U. Nah, itu adalah bagian pembilang. Kita bagi dengan P kuadrat. Nah, begitu. Dimana V ini itu adalah suatu nilai variabel di bentuk penyebut. Nah, itu adalah sifat dari turunan turunan daripada pembagian. Ya, begitu. Nah, ada juga namanya itu adalah turunan fungsi komposisi atau dalil rantai. Komposisi itu bagaimana? Misalkan ada Y, itu adalah fungsi X. Nah, fungsi G dan G daripada fungsi X kita bisa definisikan sebagai turunan Y terhadap Dx. Artinya, kita bisa buat dy per dg kita kalikan dengan dg per dx. Nah, jadi dy per dx itu dapat kita bisa buat dalam suatu fungsi komposisi atau dalil daripada suatu rantai. Itu adalah dy per dx kita kali dengan dg per dx. Dy per dg dikali dg per dx. Ya. Nah, jadi berdasarkan suatu penjelasan tadi, ya, kita bisa membuat suatu rumusan bahwa jika fungsi X adalah AX pangkat N, maka kalau misalnya kita turunkan, maka F aksen X itu adalah A dikali N dikali X N pangkat X pangkat N minus 1. Jadi kita definisikan jika kita turunkan variabel, maka pangkat yang di atas itu, nilai daripada N itu akan berkurang 1, tapi dia akan berpindah untuk mengalihkan variabel atau mengalihkan konstanta
ya. Jadi n itu akan jadi n kali a dikali x dikalikan a jika ada konstantanya. Ya. Nah, itu adalah definisi umum daripada suatu diferensial. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan sifat-sifat tadi, kita bisa buat lagi definisi equation-nya. Nah, jika ada y adalah fungsi x pangkat n, kita turunkan jadi n fx pangkat n minus 1 kita kali dengan f aksen x. Nah, ini kan yang pertama sudah kita jelaskan tadi. Nah, jika ada y a pangkat u, di mana pangkat u itu adalah konstanta, maka kita bisa buat bahwa y prime adalah a pangkat u dikali dengan ln a kali u prime. Nah, sifat yang ketiga, jika ada y logaritma u, kita bisa definisikan dengan menurunkannya adalah seper u ln a dikali u prime. Dan jika ada y adalah ln u, kita turunkan, maka adalah u prime bagi u. Ini adalah sifat-sifat atau sifat tambahan jika kita mau mengkaitkan terhadap logaritmik atau logaritma. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan secara konsep. Misalkan ada fungsi y, yaitu adalah fungsi komposisi f komposisi g x, yang dimana fungsi gx ini adalah fu, dimana fu ini kita anggap sebagai dengan gx. Nah, maka turunan daripada ini itu bisa kita definisikan sebagai ini, y prime adalah dy per dx, atau kita definisikan berdasarkan suatu persamaan diferensial komposisi, itu adalah dy per du dikali du per dx, kan begitu. Nah, ada cara praktis yang dimana kita definisikan sebagai y adalah a x pangkat n. Kita dapat bisa menurunkan jadi n a x pangkat n minus 1 dikali a prime x, dimana a prime x itu adalah suatu sembarang fungsi. Nah, itu adalah sedikit mengenai pengertian konsep daripada fungsi komposisi. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai penerapan daripada diferensial. Jadi penerapannya itu bisa kita buat dalam bentuk grafik. Misalkan ada fungsi. Nah, fungsi seperti itulah. Nah, ini yang paling puncak. Ini adalah titik stasioner. Ya. Nah, ini adalah garis singgung. Karena bersinggungan terhadap suatu puncaknya. Nah, ini kan menurun. Ini adalah suatu fungsi turun. Dan ini adalah fungsi naik. Nah, ini ada suatu terjadi. Ini adalah suatu titik belok. Nah, ini adalah sedikit daripada grafik dalam penerapan turunan. Jika kita menurunkan suatu fungsi, nanti akan terjadi suatu pembelokan di situ terhadap suatu titik x. Ya. Nah, jadi misalkan kita anggap ini ada fungsi misalkan, terus ada garis singgung. Nah, di mana kita anggap ada titik x1 dan di titik y1. Di mana kemiringan garis atau gradiennya itu adalah f aksen x1, dan ini kita anggap sebagai kelengkungan fungsi. Nah, daripada suatu grafik ini kita dapat bisa memberikan suatu narasi bahwa ada garis yang dimana menyinggung suatu kurva fungsi x di titik x, y.
Nah, di mana gradien ini, atau ini kan sebenarnya adalah gradien. Gradien itu adalah simbol, atau M itu adalah simbol daripada gradien. Ya. Nah, jadi X1, Y1 kita pada kurva fx itu adalah gradien, di mana x, y ini itu adalah f aksen x1, maksudnya turunan fungsi terhadap x1. Sehingga dapat kita dapatkan bahwa terdapat suatu persamaan daripada garis singgung, yaitu y dikurangi 1 adalah mx dikurangi x1. Nah, ini adalah suatu persamaan umum daripada gradien. Persamaan garis singgungnya. Ini adalah gradien. Jadi kalau misalnya kita mencari gradien adalah delta y per delta x, atau y kurang y1 x kurang x1. Nah, itu adalah sedikit penerapan daripada turunan, di mana kita dapat bisa mencari gradien, dapat bisa mengotak-ngatik daripada suatu persamaan-persamaan yang dimana dapat diaplikasikan dalam bentuk sistem teknologi. Itu sebenarnya pesawat ataupun program linear itu merupakan suatu hasil atau aplikasi daripada suatu persamaan turunan kalkulus ini, maupun banyak lagi gitu. Dan sebenarnya algoritma itu pun juga bisa kita buat dalam teknologi atau penerapan dari turunan. Nah, itu tadi adalah sedikit penerapan. Nah, jadi ada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, bagaimana saat kondisi fungsinya naik dan bagaimana jika fungsinya turun? Nah, fungsi akan naik jika fx itu fungsinya jika kita turunkan itu lebih besar dari 0. Jika fungsinya kalau kita turunkan masih besar lebih dari 0, maka dia fungsinya naik. Tapi sebaliknya, jika fungsi fx kita turunkan tapi dia mendapatkan hasil jika kita substitusikan kurang dari 0, maka apa? Maka dia akan bergerak turun. Itu merupakan sedikit daripada penjelasan daripada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai titik stasioner. Apa titik stasioner itu? Nah, seperti yang tadi dijelaskan, fungsi puncak. Bisa fungsi-fungsi daripada apa? Bisa juga fungsi minimal. Ya, seperti misalkan ada ini. Set misalkan. Nah, ini stasioner. Ini juga stasioner. Tapi bedanya ini adalah stasioner pada saat puncak atau maksimal. Tapi ini adalah stasioner pada saat minimum. Itu yang membedakan. Nah, jadi titik stasioner ini adalah suatu tempat di mana merupakan suatu revolusi atau berubah grafik fungsi yang dimana naik malah turun gitu, atau bisa sebaliknya. Jadi titik stasioner daripada grafik fungsi fx itu disebut dengan suatu titik puncak atau titik balik. Kenapa titik balik? Karena dia yang balik, yang dari ke arah atas malah balik lagi ke turun, bisa seperti itu. Jadi fungsi daripada fx akan mencapai titik stasioner pada saat turunan x itu sama dengan 0. Ya, akan sama dengan 0. Dia akan berada pada saat titik puncak. Tidak lebih dari 0, tidak juga kurang dari 0. Jika di titiknya sama dengan 0, maka apa? Maka dia akan berada pada saat titik puncak, seperti itu. Jadi ada dua macam daripada titik stasioner itu. Ya. Ada titik balik maksimal dan ada titik balik minimum. Titik balik maksimal ini terjadi jika perubahan grafiknya itu dari naik kemudian turun. Nah, itu merupakan suatu titik balik maksimal. Jika AFA adalah titik balik maksimal jika turunan keduanya itu kurang dari 0. Ya, titik balik maksimal jika fungsi turunan kedua adalah turunan pertama diturunkan lagi itu kurang daripada 0. Itu adalah titik balik maksimal. Sedangkan titik balik minimum
Titik balik minimum ini terjadi jika perubahan grafiknya itu dari turun menjadi naik. Ya, jadi jika ada A dikali FA, A atau konstanta dikali fungsi terhadap A, ini adalah titik balik minimum jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Nah, jadi ada titik maksimal dan ada titik minimal, stasioner maksimal dan minimum gitu. Jadi selanjutnya keempat ya, itu ada pembahasan mengenai titik belok. Apa itu titik belok? Jadi titik belok itu adalah suatu titik di mana grafik fungsinya setelah naik kemudian naik lagi. Ya. Atau kebalikannya, jika setelah turun maka turun lagi. Nah, ini terjadi ada kondisi di mana fungsi turunan keduanya itu ada 0. Ya. Jadi f aksen atau f double aksen itu adalah sama dengan 0. Tidak lebih dari 0, tidak kurang dari 0. Nah, itu merupakan titik belok. Yang dimana dari naik menjadi naik, dari turun menjadi turun. Begitu. Nah, itu adalah penjelasan. Sekarang kita akan membahas mengenai penerapan. Penerapan turunan dalam permasalahan sederhana. Nah, yang pertama, kita dapat melakukan suatu sistem atau penyelesaian untuk dalam konsep mekanika. Yang mekanika itu pasti berkaitan dengan engineering atau fisika gitu, atau dalam bentuk pergerakan. Nah, misalkan ada waktu. Kalau misalnya waktu itu kan kita berikan simbol T, dan jika ada jarak kita simbolkan sebagai S, dan kecepatan itu adalah simbolkan sebagai V, ya kan? Nah, jika pada saat T dan pada saat percepatan pada saat T, ini adalah percepatan A ya. Nah, hubungan S, hubungan V, hubungan T, atau hubungan kecepatan dan jarak, itu dapat suatu proses, atau misalnya kita lakukan sedikit perhitungan menggunakan diferensial atau turunan. Jadi misalkan ada S, ada V, ada A. Ini adalah percepatan, ini adalah kecepatan, S ini adalah jarak. Nah, jika ini adalah fungsi X, kalau kita mendapatkan nilai fungsi daripada kecepatan, maka fungsi daripada kecepatan ini harus kita turunkan. Fungsi daripada suatu jarak, jika kita turunkan maka akan mendapatkan suatu fungsi atau persamaan kecepatan. Nah, jika kita mau menurunkan lagi persamaan kecepatan, atau kita menurunkan 2 kali daripada persamaan jarak, maka kita akan mendapatkan suatu percepatan. Jadi mereka itu mempunyai suatu keterkaitan di sini. Nah, ini merupakan suatu penerapan turunan dalam konsep mekanika atau hubungan dari 3 hal yang memang sangat fundamental dalam bentuk kehidupan sehari-hari, yaitu adalah jarak, kecepatan maupun percepatan. NASA pun masih menggunakan suatu penerapan ini dalam menggunakan konsep ini. Nah, yang kedua, kita dapat bisa menentukan nilai limit bentuk tertentu. Nah, ini merupakan suatu penerapan kedua daripada diferensial. Nah, jadi ada salah satu bagaimana kita dapat bisa menentukan nilai limit bentuk tertentu dengan turunan. Ini bisa kita lakukan suatu cara curang gitu dalam menentukan limit, ya, yaitu adalah menggunakan aturan L'Hopital. Jadi L'Hopital ini merupakan suatu cara yang dimana kita tidak bisa menyelesaikan suatu limit. Kita tidak bisa turunkan persamaan itu tanpa mensubstitusikannya. Atau misalkan gini, jika ada fungsi X ini adalah AX pangkat N, maka kita akan diferensiasi lagi jadi AN X pangkat N kurang 1. Ini kan merupakan suatu persamaan
diferensial secara umum. Nah, misalkan ada limit x mendekati a fungsi x atau limit x mendekati a fungsi gx ini adalah 0. Nah, ini dapat kita bisa bentuk dalam bentuk limit bentuk tertentu. Hal ini juga bisa terjadi jika limitnya itu adalah pecahan. Limit fx dibagi gx. Jika x-nya itu mendekati konstanta tertentu, misalkan kita dapat bisa menggunakan suatu aturan Hopital. Gitu. Hopital ini itu menggunakan suatu konsep daripada diferensial. Ya, itu cara mudah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini ada kaitannya dengan suatu program linear, adalah kita dapat bisa mencari atau dapat bisa menentukan model matematik. Ya, jadi ada hal dan langkah yang dapat kita lakukan untuk bisa menentukan model matematik. Jadi langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dapat kita lakukan suatu pemodelan, yang dimana merupakan suatu permasalahan daripada fungsi maksimal maupun fungsi daripada minimum. Ada 3. Yang pertama, kita dapat bisa merumuskan fungsi yang akan dimaksimalkan, atau kita bisa merumuskan fungsi yang diminimumkan dalam satu variabel. Yang kedua, kita dapat bisa menentukan nilai maksimal atau dapat bisa menentukan nilai minimal dari fungsi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, kita dapat bisa menentukan penyelesaian. Jadi 3 cara ini dalam menentukan suatu model matematika merupakan suatu penerapan daripada persamaan atau bukan persamaan, daripada diferensial. Ya, begitu. Itu merupakan konsep dasar daripada persamaan dari penurunan atau turunan atau diferensial. Ya, sangat easy. Mungkin demikian penjelasan saya daripada turunan. Terima kasih.